要把它送给你，那是一种永恒的爱，爱你情深永不移。有一份失而祝福，主要白白赐给你，你要选择哪个祝福，赶快自己做选择。身体健康，保护看顾，内心平安，家庭和睦，友情爱情，学业进步，经济充裕的祝福，事业顺利的祝福，聪明智慧饶恕赦免，永恒生命生灵充满，主要是你失而祝福。有一份爱的礼物，主要把它送给你，那是一种永恒的爱，爱你情深永不移。有一份失而祝福，主要白白赐给你，你要选择哪个祝福，赶快自己做选择。身体健康，保护看顾，内心平安，家庭和睦，友情爱情，学业进步，经济充裕的祝福，事业顺利的祝福，聪明智慧饶恕赦免，永恒生命生灵充满，主要是你失而祝福。永恒生命生灵充满，主要是你失而祝福。舍切期盼。
个清晨夜晚，不住地寻求，我在这里聆听你心意。亲爱主耶稣，渴望欢迎你降临。我在这里深切寻求你，每个清晨夜晚不住地寻求。我在这里聆听你心意，亲爱主耶稣，渴望欢迎你降临。主耶稣，我的耶稣，我心充满欢喜，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满感恩，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满欢喜，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满感恩，因为我有耶稣在我心。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。
我心充满感恩，因为我有耶稣在我心。我们也知道，也信，神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《爱是从神来》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih yang datangnya dari Tuhan. Jemaat, silakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, untuk nafas kehidupan yang telah Kau anugerahkan kepada kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga bersyukur kami masih boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah kami adalah secara online Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja terhadap diri kami pribadi dan mas pribadi Tuhan, agar kami tetap semangat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mohon Engkau memimpin ibadah ini Tuhan, agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，为有耶稣我所敬拜。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 2 yang kusembah hanya Yesus.在诗篇32篇第5节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5. 我们一起来念。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。 Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 我们一起来祷告。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你今天早上你再次带领我们
能够来到你面前来敬拜你。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能在家里进行，但是我们要献上感恩，因为您所设的这个机会，让我们能够来敬拜你。天父上帝，首先我们以破碎的心来到你面前，我们要承认，天父上帝，我们实在是个罪人。我们常常在我们每一天的生活里头做了不该做的事情，我们常常得罪主，得罪别人。我们很多时候在我们的生命当中，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能，因此我们自以为聪明。天父上帝，今天早上我们在这恳求主，借着你宝血，借着你牺牲的爱，求主再一次更新我们，求主再一次赦免我们一切的罪恶，也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，成为盐，成为光，能够影响更多的人来到你面前。主啊，谢谢你，求你垂听我们的罪祷告，我们将祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起印经文。Mari kita beresponsoria. 彼此相爱，亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子做世人的救主，这是我们所看见且做见证的。Saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Romiao Song, Gloria Patri.
Tuan Pria Jemaat Titus untuk mempersembahkan pujian.
kembali lagi kita beribadah secara online. Tetapi jangan biarkan itu menjadi semangat kita luntur walaupun kita saat ini beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. Pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh mengerti bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini. Berkuasalah Tuhan dalam setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu Allah adalah kasih. Hari ini kita akan belajar dengan tema kebenaran firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. Banyak orang bertanya, apakah hari ini masih ada kasih dari Allah dalam hidup kita dan dunia ini? Kalau masih ada kasih dari Allah, mengapa hidup ini semakin susah? Mengapa Allah membiarkan banyak persoalan terjadi dalam hidup kita maupun dunia ini? Apalagi pandemi COVID-19 tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Mungkin kita akan bertanya seperti itu, saudara. Apakah Allah masih peduli dan masih mengasihi manusia dan dunia ini? Apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi di dunia
dunia, kasih dari Allah tidak pernah berubah. Ini yang harus kita yakini dan pegang erat-erat. Dari dulu atau sebelum kita dilahirkan dan dunia dijadikan, kasih dari Allah ada dan nyata dalam hidup kita. Bahkan saudara, jika tidak ada kasih dari Allah, maka manusia pasti sudah lenyap dan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes menulis 1 Yohanes untuk menggugah jemaat Tuhan, supaya jangan sampai persekutuan mereka dengan Allah dan persekutuan mereka dengan saudara seiman mereka menjadi tidak sempurna oleh karena sikap hati mereka yang kerdil dan sikap hati mereka yang dangkal dalam mengasihi. Makanya Yohanes menuliskan surat ini kepada jemaat, sehingga Yohanes menuliskan dari 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Saya baca kepada kita semua. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Inilah tujuan dari Rasul Yohanes menulis surat ini, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, tetapi kasih manusia tidak sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor. Seperti sebuah kalimat yang sering kita dengar, dahulu sayang, sekarang benci. Dulu sayang, sekarang benci. Itulah kasih manusia yang masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Perlu kita ketahui itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang mengalami pengalaman pahit di dalam kehidupan pernikahannya. Ia memiliki seorang suami yang kasar, yang tidak segan-segan untuk memukuli istrinya. Di masa-masa pernikahannya, ibu ini terus mengalami perlakuan-perlakuan yang kasar dan pengkhianatan dari suaminya. Sampai suatu ketika sang suami mengalami kecelakaan yang menyebabkan si suami ini mengalami kelumpuhan total. Pada saat seperti itu, bukankah si ibu ini memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan rasa kecewanya, rasa sakit hatinya, dan bisa meninggalkan suaminya tanpa harus berusaha payah merawatnya? Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Dengan kasih setianya, ia malah merawat suaminya. Bahkan ketika luka di dalam tubuh suaminya membusuk dan menyebabkan adanya belatung-belatung, ibu itu tidak jijik, bahkan ia membersihkan luka-luka dari suaminya. Jika mendengar kisah ibu tersebut, seberapa tahan kita akan mengasihi orang yang telah menyakiti kita? 1 tahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? Atau 5 tahun? Berapa lama kita mampu untuk mengasihi seperti yang dilakukan oleh ibu tersebut? Ibu tersebut mampu melakukannya selama 20 tahun. Mengapa ia dapat melakukan hal seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Mengapa ia mampu mengasihi suaminya, bahkan merawat suaminya sampai 20 tahun lamanya? Jawabannya adalah karena ada satu kasih yang sangat luar biasa yang telah menjamah jiwa saat ibu tersebut mengalami hidup dalam kegelapan dosa. Kasih itu adalah kasih Allah. Kasih itulah yang memampukan ibu tersebut untuk mengasihi suaminya yang telah menyakitinya. Kasih setia Tuhan itulah yang menyelamatkan dari dosa, sehingga si ibu itu mampu melakukan kasih Allah itu kepada suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda kasih setia Tuhan kepada kita, Tuhan menginginkan kita untuk
tinggal di dalam kasih Tuhan dan mengekspresikan kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kasih dari Tuhan itu tidak hanya berisi ucapan, tetapi Tuhan mewujudkan secara nyata di dalam hidup kita. Bahkan pemeliharaannya, berkat-berkatnya, dan yang terakhir, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita sebagai orang yang telah menerima anugerah kasih-Nya, kita sebagai orang yang telah menerima anugerah kasih-Nya, kita tidak boleh menyimpan kasih hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita diajarkan untuk membagi-bagikan dan menjadi saluran kasih bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, kita harus tetap menyatakan dan harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih seharusnya tidak bersyarat. Seharusnya kasih dimiliki oleh semua orang dan ditunjukkan untuk siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita bertanya pada kekasihnya, sayang, kenapa kamu mencintaiku? Lalu pacarnya menjawab, aku tidak bisa mengatakan alasannya, tapi aku benar-benar mencintaimu. Jawab si kekasih tersebut. Karena kurang puas, si wanita bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama dan memaksa kekasihnya untuk memberitahukan alasannya. Akhirnya kekasihnya menyerah dan berkata, baiklah, aku akan memberitahukan alasannya. Kenapa aku mencintaimu? Aku mencintaimu karena kamu cantik, karena suaramu indah, karena kamu sangat penyayang dan perhatian, karena senyummu, karena semua gerak-gerikmu, kata si sang kekasih. Lalu beberapa waktu kemudian, wanita itu mengalami kecelakaan dan koma. Lalu sang kekasih meletakkan sebuah surat di sebelah wanita tersebut. Isi suratnya demikian, sayang, karena suaramu yang indah, maka aku mencintaimu. Tapi sekarang bisakah engkau berbicara? Tidak, karena itu aku tidak bisa lagi mencintaimu. Karena perhatian dan kasih sayangmu, aku mencintaimu. Tapi sekarang bisakah engkau memperlihatkannya? Tidak, karena itu aku tidak bisa lagi mencintaimu. Karena senyum dan gerak-gerikmu, aku mencintaimu. Tetapi sekarang bisakah engkau tersenyum? Bisakah engkau bergerak? Tidak, karena itu aku tidak lagi bisa mencintaimu. Jika cinta memerlukan alasan dengan keadaanmu, sekarang tidak ada lagi alasan bagiku untuk mencintaimu. Jadi apakah cinta butuh alasan? Bagiku tidak. Karena dengan begitu aku akan tetap bisa mencintaimu, kata si sang kekasih kepada kekasihnya. Demikian juga dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagi mereka yang bersikap ragu terhadap Yesus dan pengajarannya, sangat sulit untuk menerima. Gimana mungkin Allah yang maha segalanya dengan sukarela menjadi manusia? Tapi Allah kita luar biasa. Ia pemilik cinta yang maha sempurna, yang gak butuh banyak alasan untuk mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus menjadi korban penebusan dosa. Satu-satunya alasan karena ia begitu mengasihi kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang gak bersyarat pada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih adalah buah dari hidup dalam Tuhan. Makanya dari Yohanes 15 ada 3 kali kalimat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah tahap ketika kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Contoh pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika batu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, apakah batu telah berada di dalam air? Ya. Apakah air berada di dalam batu? Tidak. Banyak orang yang demikian, yang kelihatannya berada di dalam Tuhan, yang kelihatannya ada di dalam Yesus, tetapi Tuhan tidak berada di dalamnya. Contoh yang kedua, kapas dimasukkan ke dalam air. Apakah
kapas ada di dalam air? Ya. Apakah air ada di dalam kapas? Ya. Demikian pun kita. Kita harus ada di dalam Kristus dan Dia ada di dalam kita secara nyata. Kita baca bersama-sama dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengapa? Mengapa kita harus berbuat kasih? Karena Allah yang telah mengalirkan kasih-Nya. Kita mengasihi bukan karena kita kuat atau sudah ahli untuk mengasihi, tetapi karena Allah telah memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah kita mampu mengaktifkan kasih itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kasih itu adalah buah kehidupan yang ilahi, sehingga ada tertulis, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman akan berhenti ketika Tuhan Yesus sudah datang. Pengharapan akan berhenti ketika pengharapan itu sudah datang. Tetapi kasih, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tidak akan berhenti. Kasih itu kekal adanya. Karena kasih kita akan sampai ke surga, sampai kita bertemu dengan Yesus Kristus. Hidup dalam kasih adalah kehidupan yang begitu tinggi. Kehidupan kasih itu adalah kehidupan ilahi. Karena kasih, maka Allah mau memberikan dirinya kepada kita. Sehingga tertulis dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa indahnya apabila kita dapat mengasihi. Dengan adanya kasih, kita memperlihatkan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang telah teruji oleh waktu, oleh zaman. Bahkan kesetiaannya kepada kita tidak akan pernah luntur di telan zaman. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia ingin setiap anaknya meneladani kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Meneladani kasih Tuhan bukan berarti kita harus menyalibkan diri kita. Karena makna penyaliban kasih Tuhan adalah penebusan dosa, dan hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Karena hanya pribadi Tuhan saja yang suci dan yang tidak berdosa. Dan itu hanya dapat dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari tema Allah adalah kasih. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Bagaimana firman-Mu mengajarkan setiap kami supaya kami boleh mengasihi Tuhan, boleh mengasihi sesama kami. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau adalah kasih adanya. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu. Ketika kami dilukai, ketika kami disakiti, ajarkan kami Bapa untuk memiliki hati dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu dalam hal mengasihi sesama kami sulit ketika hati kami dilukai, tetapi ketika kami berjuang di dalam Tuhan, kami mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih banyak Bapak. Firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，爱我们的家，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Love Our Families untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
kasih yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk segala kecukupan yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami telah memberikan sedikit persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hati-Mu dan dapat dipakai untuk berluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan maafkan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.我们来唱最后一首诗歌，耶稣的爱超越一切。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, maka kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kasih Yesus lebih dari semua.聚会, 我们来领受上帝祝福. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan bersama-sama. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远. Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.